Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Harisma Amalia dengan NIM 2024-30102, mahasiswa PPG Calon Guru tahun 2024 Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Zone of Proximal Development atau yang biasa kita sebut dengan ZPD atau yang biasa kita kenal dengan Zona Perkembangan Proksimal atau ZPP merupakan konsep dasar dalam pembelajaran co-konstruktivistik yang dikenakan oleh Vygotsky. ZPD mempunyai makna yang dijelaskan oleh Vygotsky sebagai perbedaan antara tingkat perkembangan aktual untuk memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial ketika memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Bimbingan orang dewasa atau dukungan dari orang lain biasa disebut dengan scaffolding. Scaffolding adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara bertahap dengan mengurangi dukungan yang diberikan guru kepada peserta didiknya. Guru akan memberikan dukungan dalam bentuk konten, proses, maupun strategi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL 1 yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah 1 Kudus. Pada kali ini saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 3 Abu Bakar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila materi hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Intervensi terkait penerapan Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding itu sendiri merupakan suatu proses yang membantu peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan memberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Scaffolding sebagai bimbingan yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya saat proses pembelajaran berlangsung adalah dengan cara berdiskusi kelompok agar peserta didik dapat saling bertukar pikiran dengan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi. Metode scaffolding ini merupakan konsep dari Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkai tugas yang selalu sulit dikuasai oleh anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dari bantuan orang lain yang lebih mampu, seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Penerapan scaffolding ini diterapkan pada kelas 3 Abu Bakar menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Dalam hal ini, saya memberikan bimbingan kepada peserta didik yang kemudian saya mengurangi bantuan tersebut hingga peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya sendiri. Penerapan scaffolding pada ZPD ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian peserta didik seiring dengan berjalannya waktu. Proses ini membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang baik, sehingga peserta didik dapat mengatasi berbagai tugas dan tantangan dengan lebih efektif di masa mendatang. Aktivitas dalam penerapan scaffolding. Yang pertama yang dilakukan oleh guru adalah melakukan asesmen awal terkait dengan tingkat kemampuan kognitif peserta didik dengan melakukan tanya jawab. Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, guru melakukan tanya jawab terkait dengan pembelajaran hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah, yang kemudian hasil asesmen awal tersebut dijadikan acuan untuk mengelompokkan peserta didik. Pemberian tugas kepada setiap kelompok berupa LKPD yang harus diselesaikan bersama dengan anggota kelompok masing-masing. Anggota kelompok tersebut telah disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketiga adalah membimbing peserta didik atau melakukan scaffolding dengan cara memberikan bimbingan pada masing-masing kelompok sehingga mengetahui mana peserta didik yang membutuhkan bantuan dan berada pada Zona of Proximal Development atau ZPD.
Yang terakhir yang dilakukan oleh guru adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah kegiatan sebagai refleksi yang dilakukan oleh pendidik secara berkala untuk melihat adanya perkembangan terhadap anak sehingga dapat melepas bantuan secara perlahan. Hasil yang ingin dicapai dalam kampanye praktik baik dalam penerapan scaffolding adalah yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif serta permainan tebak-tebakan dengan tema atau membedakan hak dan juga kewajiban peserta didik di rumah dan juga di sekolah, sehingga seluruh peserta didik antusias untuk melakukan proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, lingkungan belajar yang suportif dan meningkatkan kerjasama antar peserta didik dengan bantuan teman sejawat ketika kegiatan kelompok akan meningkatkan komunikasi antar peserta didik satu dengan lainnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Contohnya, peserta didik yang awalnya belum dapat membedakan hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah menjadi paham konsep tersebut akibat bantuan dari guru maupun dari teman sejawatnya. Pembelajaran dan replikasi. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dengan menggunakan berbagai media audiovisual dan media konkret yang disajikan oleh guru tentunya dapat memudahkan guru dalam memberikan penjelasan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong peserta didik untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri. Melalui penerapan scaffolding pada konsep ZPD ini, kedepannya membantu peserta didik untuk dapat terus berkembang, khususnya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila hingga tujuan pembelajaran tercapai. Dalam penerapan scaffolding, dalam konsep Zone of Proximal Development atau ZPD, memungkinkan peserta didik untuk mengatasi tantangan belajar yang berada di luar kemampuan mereka secara mandiri, namun masih dapat dicapai dengan bantuan guru maupun teman sejawatnya. Melalui dukungan yang diberikan seperti membantu peserta didik dalam mengisi LKPD, kemudian membantu membagi job desk pada setiap kelompok, dapat memberikan arahan secara perlahan kepada peserta didik menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan tugas dan mengembangkan keterampilan mereka. Demikianlah penerapan scaffolding yang saya lakukan. Semoga dengan adanya pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.